Saya kira larangan atau himbauan Presiden agar ASN dan pejabat negara tidak bikin acara bukber itu sudah tepat. Ternyata kan setelah ada seruan beliau ini kan banyak terungkap data-data mengenai anggaran yang digunakan untuk bukber ASN dan para pejabat tuh nilainya bisa tiap provinsi aja bisa puluhan miliar kan. Bisa ratusan miliar bahkan mungkin bisa menembus T gitu. Dan itu sesuatu yang artifisial yang hampir-hampir tidak ada guna dan manfaatnya gitu. Jadi kita dukung apa yang disampaikan himbauan Presiden itu dan sudah menjadi apa itu putusan bersama beberapa menteri ya. Dan ini menarik karena ya Presiden juga sedang selain menghemat biaya ya, selain menghemat biaya negara, ya Presiden mengingatkan bahwa para pejabat negara akhir-akhir ini kan karena ulah segelintir oknum yang hedon yang lain-lain menjadi sorotan. Dan yang berikutnya ini kan kita harus mengencangkan ikat pinggang karena baru saja melewati fase pandemi dan mendekati endemi, dan tentu saja dibutuhkan duit negara itu tidak hanya untuk hal-hal yang artifisial seperti itu, termasuk bukber itu. Dan memang resikonya ya ada beberapa pihak yang mempolitisir gitu ya. Bahkan salah seorang pengurus MUI Kiai Khalil Nafis pun meminta agar itu dicabut itu ya. Ya kalau bagi orang yang suka memang dakwah ceramah dalam rangka mencari amplop ya larangan seperti itu ya mengganggu juga. Karena kan di dalam bukber kan ada kultum dan itu ada duit. Dan diperkirakan juga diduga gitu juga acara-acara seperti bukber di kalangan ASN dan pejabat negara itu ya bau-bau korupsinya besar gitu. Yang penting kan tekanannya itu jangan menggunakan uang negara untuk hal-hal yang tidak terlalu signifikan, terlalu penting gitu loh. Kalau memang pejabat negara itu pengen bukber ya pakai duitnya sendiri, ngajak rakyat gitu loh. Misalnya ada bupati yang bikin bukber untuk rakyat dibiayai sendiri dengan duitnya sendiri, gubernur, dirjen, menteri kan bagus. Tapi jangan pakai uang negara. Karena kita harus menghemat uang negara, ya. Jangan diceh-ceh gitu loh, duit negara, duit rakyat. Harus digunakan untuk sebesar mungkin kemanfaatan untuk rakyat lah. Kalau bukber itu kan ya cuma alay saja, nggak ada ininya lah, nggak ada signifikansinya untuk rakyat gitu. Dan di situ pasti ya itu tadi ada korupsi, ada macam-macam. Itu ya, jadi intinya saya dukung yang menjadi himbauan Presiden yang sudah diputuskan bersama oleh para menteri gitu. Dan ya sekali lagi memang harus ada langkah-langkah atau keputusan-keputusan berani seperti ini kan. Risikonya nanti difitnah lagi anti Islam macam-macam, nggak masalah kan. Becik ketitik Allah ketara. Itu ya. Oke. Salam saudaraku sebangsa dan setanah air, berjumpa kembali dengan saya RW Rius Warubu dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Apa kabar saudara sekalian? Saya percaya semua baik-baik saja, dan teman-teman yang sedang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman sekalian. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai buka puasa bersama yang dilarang oleh pemerintah Bapak Presiden Jokowi melalui Sekretariat Presiden ya, dan juga para menteri. Larangan buka puasa bersama ini banyak menuai kritik dan polemik ya di kalangan Muslim dan juga para ulama termasuk MUI. Tetapi banyak juga teman-teman yang belum paham yang sebenarnya larangan ini bagaimana. Nah, larangan buka puasa bersama ini adalah
bukan larangan tidak boleh berbuka puasa bersama. Boleh berbuka puasa bersama. Tetapi larangan buka puasa bersama ini adalah menggunakan APBN, APBD, ya. Jadi tidak boleh menggunakan uang rakyat, ya. ASN dan juga seluruh pejabat pemerintahan dilarang memprogramkan buka bersama menggunakan APBD dan APBN. Nah, buka bersama itu boleh, ya. ASN dan seluruh pejabat pemerintahan boleh, tapi pakai duit sendiri. Nah, kalau pakai duit APBN dan APBD itu yang dilarang, ya teman-teman sekalian. Maka tidak ada hubungannya kalau rakyat biasa, kita semua yang belum ASN, ya kita boleh buka bersama lah. Ya, menggunakan uang sendiri tapi. Dan juga ASN dan juga pejabat pemerintah boleh. Asal pakai uang sendiri, bukan APBN dan APBD. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Nah, tapi belum dipahami sepenuhnya isi daripada larangan ini. Wah, tidak sedikit yang menuai kritik. Pihak pemerintahan, terlebih-lebih kepada Pak Jokowi. Wah, dan pengkritik ini bukan orang-orang biasa. Padahal mereka belum paham ya yang sebenarnya. Nah, teman-teman sekalian yang sangat lucu bagi saya, belum lagi kita tahu isi daripada larangan ini. Wow. Para kelompok Habib Rizik langsung ngamuk. Serukan perlawanan. Wow, luar biasa. Ya, jadi saya nggak tahu serukan perlawanan ini bagaimana gitu ya. Jadi intinya tidak setuju lah apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah mengenai buka bersama ini. Nah, tapi menurut saya apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret tadi di video di depan, menurut saya sangat sepakat dengan beliau. Karena selama ini sebenarnya kita tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata penyerapan anggaran itu luar biasa pemborosannya. Untuk biaya buka bersama ini. Salah satu yang sudah ketahuan, sudah duluan menganggarkan itu mencapai 1,2 miliar rupiah. Ya, di daerah Batam. Luar biasa. Ya, biar kita tahu bersama bahwa uang APBD APBN itu kan uang rakyat. Kalau digunakan hanya di kalangan pejabat ASN menghabiskan uang rakyat di sana untuk buka bersama, nah sementara apakah kita bisa menikmati bersama-sama di sana pada saat buka bersama? Tidak. Uang rakyat dimakan hanya sebagian di kalangan pejabat itu yang menganggarkan 1,2 miliar itu, contohnya ya, contoh di satu provinsi ini, di Batam misalnya, ya kan? Nah, tapi rakyat tidak menikmati bersama-sama dong, padahal itu uang rakyat. Maka saya sangat setuju sekali dengan keputusan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk melarang buka bersama menggunakan uang negara. Alangkah baiknya jika uang ini digunakan untuk hal-hal positif lainnya. Tapi kalau untuk buka bersama untuk anak yatim piatu, saya setuju 1000% hal itu dilakukan. Nggak apa-apa dipakai uang negara. Tapi kalau hanya untuk sekedar memboroskan anggaran, saya sangat-sangat tidak setuju. Saya sepakat dengan pemerintah dalam hal itu. Iya kan? Karena uang ini bukan cuma uang satu orang. Iya. Sementara yang menggunakannya tidak semua orang makan bersama di situ, tidak. Maka dalam hal itu silakan berbuka bersama tetapi dengan uang pribadi. Ya kan? Tidak ada masalah. Tidak ada larangan untuk buka bersama. Yang dilakukan itu pelarangan adalah melakukan buka bersama itu dengan menggunakan dana APBD APBN. Uang negara itu tidak boleh dipakai di sana. Nah,
Kalau orang tidak setuju dengan keputusan pemerintah ini, maka menurut saya, ya itu dengan motivasi lain, ya kan? Pasti dengan motif lain kalau tidak setuju. Kalau sebagai rakyat, malah bersyukur sesyukur-syukurnya, ya kan? Jika tidak digunakan untuk buka bersama, ya kan? Karena uang itu uang rakyat dan bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat, ketimbang di kalangan ASN dilakukan buka bersama. Sementara ASN, para pejabat negara, mereka punya uang. Rakyat biasa seperti kita-kita ini nggak bisa makan bersama dengan mereka. Entah kapan mereka makan habis-habisan itu, entah berapa. Dan patut kita menduga bahwa sangat ada peluang di sana untuk dikorupsikan. Iya kan? Ya, tinggal cas saja berapa mau dianggarkan ya untuk buka bersama. Siapa yang tahu bahwa pada saat dibelanjakan, oh ya ini loh udah pas ini. Nah, ini udah pas uangnya. Jadi peluang untuk korupsi di sana itu ada gitu ya. Saya setuju jika hal itu dilarang oleh pemerintah, ya. Jadi mari kita pahami bersama teman-teman muslim sekalian, ya. Tidak ada larangan untuk buka bersama, hanya saja tidak boleh menggunakan APBD dan APBN. Ya. Kita akan dukung pemerintah dalam hal ini. Menurut saya, Bapak Presiden Jokowi sangat tepat melakukan hal itu. Mungkin saja dia sudah mencium bau-bau yang tidak beres gitu ya, maka terjadilah putusan itu. Iya. Jadi kita tetap support pemerintah. Kita berikan ya semangat ya kepada Bapak Presiden Jokowi. Mari kita doakan yang terbaik bagi pemerintah. Sampai di situ dulu yang bisa saya sampaikan. Saya RW Rius Waruwu dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa.